Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa, bahagia sekali pagi hari ini kami bersama Al-Ustadz Umar Yusuf M.Sos, pengasuh Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam di Mutiara Pagi RRI Bandung. Pendengar, nama merupakan sebuah identitas yang akan melekat pada diri seseorang sejak dirinya lahir hingga kematiannya. Tentu bukan hanya sebagai pembeda, nama juga memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan karakter seseorang. Oleh karena itu pendengar, setiap orang tua hendaknya memberikan nama yang baik pada anak-anak mereka. Kalau kita melihat rujukan dari baginda Rasulullah SAW, barang siapa memberikan nama kepada anaknya yang baik, maka ia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang selalu memperbaharui sholat sunnah. Hadis riwayat Tirmizi, insyaallah, karena memang nama itu adalah doa. Pendengar, apa arti sebuah nama? Bersama Al-Ustadz Haji Umar Yusuf M.Sos, kita sama-sama di pagi hari ini. Silakan, Haji. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua masih diberikan kesehatan, baik kesehatan lahir maupun batin. Dengan sehat kita bisa menjalankan aktivitas kita, kewajiban kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang manusia. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita semua, Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga kepada seluruh umatnya dari awal hingga akhir zaman. Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersua kembali Ustadz ya di program Mutiara Pagi RRI Bandung. Mudah-mudahan program ini adalah program yang mampu memberikan perubahan kepada kita semua, terutama di dalam meretas kehidupan kita di dunia ini. Berbicara tentang tema yang diangkat pada kesempatan kali ini, temanya itu arti sebuah nama. Arti sebuah nama. Kalau kita berbicara nama gitu ya, berbicara nama, Allah itu salah satu metode ya, salah satu metode menuju ma'rifatullah Ustaz ya. Jadi salah satu metode menuju ma'rifatullah itu ada namanya metode Asmaul Husna gitu ya. Metode Asmaul Husna. Nah, metode Asmaul Husna itu adalah salah satu metode Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Karena apa? Karena Allah memiliki nama. Jadi Allah saja memiliki nama Asmaul Husna gitu ya. Nama-nama yang baik. Kenapa di situ muncul Asmaul Husna? Nama-nama yang baik itu menjadi sebuah gambaran pemberian nama itu harus yang baik-baik gitu ya. Jangan memberikan nama yang asal apa namanya, misalnya nama walaupun itu ngambil dari Al-Quran gitu ya, tapi kalau artinya salah juga bukan, jadi akan berdampak gitu ya. Apalagi misalnya kalau namanya Michael misalnya, apa tuh Michael artinya gitu ya. Nah kenapa di situ Asmaul Husna itu salah satu metode mengenal Allah? Karena di dalam Al-Quran banyak ayat Al-Quran yang berhubungan dengan Asmaul Husna itu gitu ya.
berhubungan dengan Asmaul Husna, sehingga Allah memperkenalkan diri melalui Asmaul Husna, dan Asmaul Husna itu ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian ketika kita membaca Al-Qur'an, kemudian ada ayat-ayat Asmaul Husna, maka disitulah kita mengenal kenal dengan Allah gitu ya. Nah, sementara kalau kita jarang membaca Al-Qur'an, bagaimana kita akan kenal dengan Allah gitu ya? Padahal Asmaul Husna salah satu metode menuju mengenal Allah gitu. Nah, jadi salah satu metode menuju mengenal Allah gitu. Nah, termasuk misalnya ketika kita memahami dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-115. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Milik Allah itu timur dan barat gitu ya. Jadi Allah itu memiliki baik itu dari timur maupun dari barat. Nah, kemudian fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah gitu. Nah, ini mungkin di bab ilmu kalam gitu ya. Memang Allah itu wajahnya seperti apa gitu. Nah, pemahamannya bukan secara zatiahnya gitu ya. Tetapi Allah menciptakan alam semesta itu dari timur ke barat, dan disitulah kemanapun kita melihat, disitulah Allah ada gitu kan. Disitulah Allah ada. Nah, oleh karena itu di dalam ada ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu dalam pemahaman ahli syariat, barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Atau dalam pemahaman ahli hakikat, siapa yang mengenal man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal Tuhannya maka dia akan mengenal dirinya. Itu artinya kan bahwa ada kalanya kita seakan-akan mengenal Allah, sementara di sisi lain kita tidak mengetahui asma Allahnya gitu. Tidak mengetahui nama-nama Allah. Nah, ini kenapa saya sampaikan terlebih dahulu tentang Asmaul Husna ini sebagai salah satu metode menuju ma'rifatullah. Ini agar di dalam memberikan nama kepada anak-anak kita itu tidak asal memberikan nama gitu ya. Tidak asal memberikan nama. Bahkan Nabi Adam alaihissalam saja gitu ya, itu sebelum diperjalankan di alam semesta ini, itu kan diajarkan nama-nama yang ada di surga, buah-buahan diajarkan gitu ya. Makanya perlu ditelusuri nih, kenapa di dalam Al-Quran misalnya disebut banyak buah-buahan, watin, wazaitun gitu kan. Kemudian bahkan ada pohon-pohon yang lain yang disebutkan gitu ya. Itu kan nama pohon-pohon saja, buah-buahan itu dikasih nama. Nah, misalnya begini, nak tolong belikan pisang. Dalam pikiran anak bahwa pisang itu udah terbayang, pisang itu adalah seperti ini gitu. Tidak ada anak beli pisang, tapi yang dibeli ada tiba-tiba yang datang buah durian gitu ya. Nah, anak di dalam ketika seorang orang tua memperkenalkan kepada anak pisang, nama sebuah pisang, itu pun pisangnya diperkenalkan, ini loh pisang gitu kan, ini loh durian, ini nanas dan lain sebagainya gitu. Nah, apalagi kalau misalnya kita korelasikan lebih spesifik lagi bahwa nama itu adalah doa gitu ya. Nama itu adalah doa. Nah, maka dengan nama yang baik, Asmaul Husna, sebagaimana Allah memiliki nama-nama yang baik gitu ya. Allah itu kan dalam hadis memiliki nama 99 nama. Barang siapa yang hafal gitu ya, yang hafal maka dia akan Asmaul Husna itu, maka dia akan masuk surga. Tetapi yang lebih dalam lagi dari hadis ini adalah memahami nama-nama Allah dari pernama itu. Misalnya Bismillahirrahman, Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman? Berarti di sini artinya penyayang ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih ya, pengasih dan penyayang. Berarti makhluknya itu harus
memiliki karakter pengasih dan penyayang. Jadi bukan hanya sekedar hafal 99 nama Asmaul Husna lantas masuk surga gitu kan. Tapi di situ ada bagaimana memahami misalnya wallahul ladzi la ilaha illa huwal nama-nama Asmaul Husna maksudnya 99 dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam dan seterusnya. Itu ada kewajiban untuk memahami setiap nama-nama Asmaul Husna. Sempat Ustaz saya dikasih buku sama jamaah tentang kajian Asmaul Husna. Ternyata dia menerjemahkan, memahami hadis tentang tentang hadis Asmaul Husna itu satu-satu dia dijelaskan tuh ya. Misalnya kenapa dalam Al-Qur'an misalnya surah Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Kalau dalam Al-Fatihah itu kan Maliki Yaumiddin. Malik, tapi dalam surah An-Nas Maliki Yaumiddin. Itu dijelaskan tentang raja dan penguasa atau ya nama-nama yang lain gitu ya. Nah, apalagi ketika seorang orang tua memberikan nama kepada anak-anaknya, itu sangat berpengaruh terhadap kepribadian, terhadap perilaku, akhlak dan lain sebagainya. Memang walaupun namanya itu bagus, tapi kalau tanpa dibarengi dengan pendidikan gitu ya, tanpa diberikan pendidikan itu tidak seimbang juga gitu. Karena tidak sedikit banyak yang namanya Muhammad, diawali Muhammad tapi kelakuannya seperti itu. Nah, berarti ini kembali ke pendidikan. Jadi antara pendidikan dan nama itu dikorelasikan, dikorelasikan agar misalnya nama Muhammad Ihsan ya. Apa itu namanya, makna daripada Muhammad Ihsan? Wah, ini diimbangi dengan pendidikan ya. Misalnya atau di dalam Al-Qur'an ada ungkapan fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Ada seorang tua memberikan namanya Azam gitu ya. Azam itu apa? Oh, Azam itu orang yang selalu mempunyai rencana yang besar, yang punya planning, punya kemauan kuat. Berarti dari sekarang itu harus dimotivasi, baik dimotivasi oleh orang tuanya maupun dimotivasi oleh tempat pendidikan dan lain sebagainya. Sementara itu dulu Ustaz. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, ketika kita berbicara arti sebuah nama, ternyata pendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nama yang begitu banyak, indah, dan itu semua terkandung doa-doa yang semestinya kita hafal persis dari 99 nama tersebut. Karena kalau menarik dari rujukan apa yang disampaikan pendengar dan pemirsa, salah satu doa yang kita hafal persis misalnya Asmaul Husna, yaitu dengan ucapan yang sangat singkat dan mudah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itu adalah doa yang luar biasa, punya makna yang mendalam, itu dalam sebuah nama. Baik pendengar dan pemirsa, kami juga masih akan berbincang terus dengan Ustadz Haji Umar Yusuf M. Sos. Apa arti sebuah nama? Silakan lagi Pak Haji. Baik, yang jelas kita sudah punya nama ya. Yeah. Pokoknya kenapa misalnya setiap yang diciptakan itu sudah ada namanya. Itu bisa dicek gitu ya. Bahkan sekarang bisa dibantu oleh AI ya. AI namanya. Misalnya apa itu contoh misalnya dalam ilmu tajwid ada yang namanya gorib. Itu gorib itu terjemahannya, dan ketika saya cek gitu ya di AI itu benar gitu kan. Bahkan itu hal-hal yang misalnya bahasa Inggris, bahasa Arab itu bisa terungkap gitu. Itu teknologi gitu ya. Jauh sebelum teknologi ini muncul di alam semesta ini, Allah memberikan pendidikan terhadap Adam sebelum diperkenalkan nama-namanya yang sangat luar biasa. Diperkenalkan sampai yang sangat luar biasa sekali. Bahkan di alam semesta yang ada saat ini, itu pun ada namanya gitu.
Misalnya di apa tuh di langit, kenapa misalnya kenapa itu namanya bintang? Kok bintang itu cahayanya sedikit gitu kan? Kenapa misalnya ada matahari lebih disebut matahari? Berarti kan Allah sudah mempersiapkan bahwa itu namanya adalah matahari. Termasuk bulan gitu ya. Termasuk semua yang ada gitu ya. Telinga, mata, pokoknya semuanya ada namanya gitu ya, ada namanya. Nah, dikorelasikan dengan arti sebuah nama yang berhubungan dengan keturunan ya, anak gitu ya, dan itu adalah sebuah doa. Ini ternyata Al-Quran berbicara tentang itu ya. Ya, misalnya saya coba mengutip surah Toha ayat ke-8. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Ini yang berhubung dengan Asmaul Husna. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, miliknya nama-nama yang terbaik gitu. Atau misalnya ada perintah doa dalam Al-Quran itu, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu hanya milik Allah. Yang 99 itu adalah milik Allah. Kemudian kalau dikutip oleh hamba-hambanya, misalnya Ar-Rahman, itu memang harus ada tambahan gitu ya, ditambah. Misalnya Muhammad Rahman gitu kan, atau misalnya apalah gitu ya. Pokoknya tidak, tapi jangan nama saya Allah, nggak bisa. Tidak bisa. Tapi kalau misalnya ada yang namanya Malik ya, ditambah misalnya Muhammad Malik gitu ya, Malik Nasruddin misalnya. Nah, itu ada tambahan-tambahan karena memang itu nama-nama yang baik ya. Nah, kata Allah, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Ini dalam doa. Jadi doa ya, dalam doa memanggil nama-nama Allah yang baik. Soalnya kalau memanggil nama anak kita yang tidak baik itu nggak enak juga. Murtadin misalnya. Murtadin itu kan ada dalam Al-Quran ya. Tapi kan apa itu murtadin tuh ya? Hei kafirin tuh. Hei Al-Baqarah tuh. Al-Baqarah itu apa? Saya kan dari Al-Quran. Iya, lihat dulu Al-Qurannya seperti apa. Apakah yang baik atau yang tidak gitu ya. Atau misalnya Lahab gitu ya. Lahab itu kan nama julukan ya. Tabat yada abil Lahab. Lahab itu kan julukan atau apa tuh namanya? Panggilan kepada Abul Uzza. Abul Uzza itu kan yang Abu Lahab itu. Abul Uzza itu Abu Lahab yang menghalangi Nabi dalam berdakwah. Dalam Al-Quran ya Lahab aja lah, Muhammad Lahab ya, nggak bisa juga gitu ya. Nah, ini perlunya memahami pemberian nama yang baik karena nama itu adalah doa. Coba kalau misalnya Ihsan ke sini, pasti dia terdengarnya enak gitu ya. Atau misalnya nama saya Umar misalnya, identik misalnya dengan Umar bin Khattab, walaupun masih jauh karakteristiknya dengan Umar, tapi bangga gitu ya. Oh, nama saya ini ada hubungan dengan Umar bin Khattab. Misalnya Pak Haji Casmita Solihin, orang-orang soleh itu kategori orang yang luar biasa. Gitu ya. Luar biasa. Makanya dalam doa pun Pak Haji ya, memintalah kepada Allah dengan salah satu Asmaul Husna, misalnya yang sederhana ketika kita sedang syarat dengan rezeki, ya Razak, ya Razak, ya Razak gitu ya. Atau ada doa yang doa ini termasuk mungkin jarang diungkapkan gitu ya. Ya syahidan ghairu ghaib urzuqni min haitsu la ahtasib ya syahidan. Itu ketika kita sedang ada masalah. Atau misalnya doa-doa istighosah gitu ya. Ini kan ketika setiap Nabi perang gitu, salah satunya perang Badar, itu kan Nabi beristighosah gitu ya. Beristighosah agar diberikan kemenangan. Dan berbicara doa istighosah gitu ya. Itu kan ayat-ayatnya tentang ayat-ayat ma'rifat gitu ya. Nah, di situ banyak Asmaul Husna, nama-nama Allah yang dipakai dalam berdoa. Ini saya sampaikan sekali lagi bahwa dalam pemberian nama itu jangan asal memberikan nama, karena nama itu adalah doa. Allah memberikan contoh memiliki 99 nama, Asma al-Husna, nama-nama yang baik. Nama-nama Allah itu tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Kenapa kita
tidak mencontoh gitu ya, bahwa Allah saja memiliki nama 99 ya. Kita boleh memiliki, misalnya saya ngeferensi ke pemain sepak bola nggak apa-apa, Ronaldo misalnya, tapi ujungnya Muhammad Ronaldo, nggak apa-apa, mangga gitu ya. Allah alam bisa. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, ketika Abdul Muthalib adalah yang memberi nama baginda Muhammad SAW pada hari ke-7 kelahiran beliau. Kalau itu sang kakek pun menggendong membawa ke dalam Ka'bah, lalu keluar dan diserahkan kembali kepada ibunya Aminah. Pada hari ke-7 tersebut juga beliau diakikahkan berdasarkan tradisi yang berlaku pada zaman itu. Kemudian disebutkan juga pendengar, kaum Quraisy bertanya kepada Abdul Muthalib, nama apa yang engkau berikan untuk anak ini? Ia menjawab, aku menamainya Muhammad. Pendengar, tadi disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Umar bahwa nama itu adalah doa dan harapan. Karena fakta tersebut baginda Rasulullah SAW, salah satu hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW mengubah nama-nama yang jelek menjadi nama-nama yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Pak Haji, kembali ke berbicara nama. Kalau kita melihat anak manusia yang lahir itu sudah dipersiapkan nama yang tentu saja kadang diumumkan di hari ke-7 dengan akikahnya. Ini penggunaan nama-nama sekarang itu identik, malah sebenarnya tidak susah ya, mudah dengan membeli nama-nama yang baik, itu sudah ada bukunya dilihat. Namun kalau orang tua dulu dia memberi nama itu dengan diambil dari Hana Caraka Data Sawala hitungan tersebut, karena menganggap bahwa pemberian nama itu menjadi harus klop dengan hari kelahirannya. Misalnya kalau Selasa kasih namanya Casmita karena ca-nya itu Hana Caraka berarti 3 gitu, sampai bisa dihitung. Ini kembali kita sebagai seorang muslim, tadi Pak Haji menyampaikan, ambillah nama-nama yang baik yang dicintai oleh Allah. Kalau kita merujuk dari hadis dari Wahib al-Jaswami radhiyallahu an, berkata Rasulullah bersabda, namailah anakmu dengan nama para nabi, nama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi Pak Haji sampaikan, Abdullah, Abdul Rahman. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu. Nah, ketika nama-nama tersebut tersemat di salah satu anak, ada yang juga yang sampai berembubur hidung. Nah itu sejauh ini sebaiknya apakah memang urutannya itu, kan ada yang belum lahir juga sudah punya nama anak itu, udah disiapkan namanya, udah disiapkan segala macamnya. Seperti apa kiat-kiatnya? Seperti kita jangan sampai ingin ke Arab-Araban nama anak tapi salah, kayak tadi Anar Muhammad Kafirun gitu, Al-Lahab, itu kan jadi orang-orang yang sangat, nama-nama yang sangat dibenci, mungkin seperti itu Pak Haji. Baik, saya coba ada sebuah riwayat ini ya. Yeah. Semasa hidupnya Rasulullah biasanya mengubah nama seseorang yang jelek. Ini dari Ibnu Umar diriwayatkan, ada seorang anak perempuan Umar bernama Asiyah gitu ya. Yeah. Asiyah itu ada mungkin sempat ada di artikel tuh, Asiyah itu yang durhaka artinya. Asiyah ya. Kemudian diganti oleh Nabi menjadi Jamilah. Ya, menjadi cantik gitu ya. Menjadi wanita yang cantik. Jadi walaupun itu ke Arab-Araban Asia, tapi kan artinya durhaka gitu ya. Kemudian digantilah menjadi Jamilah. Kemudian saya punya tetangga namanya ada anaknya namanya Yahya, Pak. Ada anak namanya Yahya. Kemudian saya nanya, Pak, kenapa dikasih nama Yahya? Ternyata referensinya Al-Quran, Pak Haji ya. Ini kebetulan saya tulis di sini surah Maryam ayat ke-7. Ya Zakaria, inna nubasyiruka bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qabli samia. Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Jadi orang tersebut simple, tidak ada depannya, tidak ada belakangnya. Pokoknya Yahya.
ternyata dia terinspirasi oleh surah Maryam ini. Di samping itu dia istrinya tuh sering membaca surat Maryam gitu. Ya terlepas dari itu gitu ya. Yang jelas karena dia mungkin yang mudah-mudah saja mencari nama dan ada dalam Al-Qur'an cukup dengan Yahya ya. Seperti Maryam juga gitu kan. Atau Isa gitu kan. Dan seterusnya. Ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Ketika Bapak dan Ibu sekalian itu kesulitan mencari nama, carilah nama-nama yang baik gitu ya, Yahya, Isa atau yang lainnya. Alhamdulillah bisawab. Jadi dari pertemuan kita ini tidak terasa kalau berbicara tentang apa sebuah nama, mungkin kita menggali lebih jauh di kesempatan lain, Pak Haji. Tinggal waktu sedikit kesimpulan dari apa yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah itu memiliki nama-nama yang baik, Asma al-Husna dan sebagai metode menuju ma'rifatullah, maka mari kita mencoba memberikan nama yang baik terhadap keturunan kita, nama-nama yang baik mengutip dari Al-Quran. Jangan mengambil dari paririmbon ya, pokoknya ambillah dari Al-Quran. Tapi Al-Quran pun harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada orang yang paham bahasa Arab. Mudah-mudahan dengan sering berinteraksi dengan Al-Quran, bagi yang baru mau memiliki anak, maka carilah nama-nama yang baik, karena Allah mengajarkan bahwa Allah juga memiliki nama-nama yang baik, karena nama itu adalah doa. Demikian. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kalau Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu memberi nama dengan nama yang buruk, karena nama itu akan menjadi panggilan di akhirat. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian pendengar perjumpaan kita di Mutiara Pagi hari ini. Insya Allah di kesempatan lain kita berjumpa kembali. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Casmita Solihin pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.